Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada pada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita mau datang pada Tuhan. Kalau saat ini kita pilih bangun dengan kondisi yang baik, semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Jika sepanjang malam kami boleh tidur dengan baik, pagi hari ini kami boleh bangun dengan kondisi yang sehat. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Sebab segala yang kami miliki itu datang daripada Tuhan. Karenanya pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami mau datang bersyukur. Kami mau menjumpai Engkau Tuhan. Biar hadirat-Mu melawat setiap kami. Terima kasih, terima kasih. Mari kita sama-sama datang pada Tuhan. Mari kita bangun pujian penyembahan kita. Yesus, mari sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita pada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Oh, kami bersyukur. Kami menyembah segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa penyembahan yang terbaik hanya baginya. Oh, segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kami mau bawa Tuhan penyembahan yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kan kami bawa persembahan kami yang terbaik hanya bagimu. Oh, kami mau bawa persembahan kami yang terbaik bagimu Yesus. Yesus, Kau segalanya. Yesus Tuhan, terima kasih.
yang ku miliki semuanya daripada. Terima kasih Tuhan. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu Tuhan. Kan kami bawa persembahan yang terbaik, hanya bagimu. Hanya Engkau yang menjadi tempat jawaban kami Tuhan. Hanya Yesus tempat kami berharap. Hanya nama-Mu Tuhan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Mari berharap sama Tuhan pagi. Mari berjalan bersama-Mu. Ya. Kami tidak goyah Tuhan saat kami berjalan. Amin. Selalu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Engkau, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, oh bersama-Mu, yes. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau. Mari lebih lagi dengan segenap hati kita. Hanya Kau, yang menjadi Engkaulah tempat jawaban kami. Hanya Engkau tempat kami berharap. Amin. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Hanya Kau. Mari dengan segenap hati kita, mari datang pada Tuhan pagi ini. Nikmati kasih, biar kasih-Mu mengalir Tuhan. Yes, kami mau berjalan bersama-Mu. Amin, amin. Sebab tangan kasih-Mu selalu tersedia bagi kami. Oh selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat Kaulah tempat jawaban kami. Kaulah sumber kemenangan kami. Kaulah sumber pengharapan kami. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Mari sekali lagi. Hanya Kau
harap berjalan bersamamu Tuhan. Ku takkan goyah sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, Engkau yang menjagai kami sepanjang malam sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, bahkan kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas hari ini, kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan, melandasi hidup kami dengan kebenaran-Mu, agar kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami di dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita bersyukur buat hari yang Tuhan beri hari ini. Dan kita akan terus melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan, karena hanya firman Tuhanlah yang sanggup menuntun langkah hidup kita, yang sanggup membawa kita dalam perkenanan-Nya. Baik, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Korintus ya, pasal yang ke-24. 1 Korintus pasal 9 ayat 24. Terambil dari 1 Korintus 9 ayat 24, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Saudara, Rasul Paulus sedang memberikan satu peringatan kepada para pelayan-pelayan, kepada para orang Kristen. Dia memberikan sebuah gambaran bahwa kita mau atau tidak mau, ketika kita berkata kita percaya kepada Kristus, maka kita ada dalam sebuah pertandingan iman, Dan dia berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Kita sudah berada dalam satu gelanggang pertandingan iman hari ini, saudara ya. Dan kita gak bisa mundur lagi karena kita sudah menaruh iman percaya kita kepada Tuhan. Kita semua, saudara dan saya, sedang berada dalam sebuah gelanggang pertandingan. Ada begitu banyak tantangan di dalam kita menghadapi pertandingan ini. Ketika seseorang ada dalam sebuah pertandingan, banyak hal yang harus diwaspadai. Seorang pelari di gelanggang pertandingan dia bisa kalah karena ketika dia berlari ototnya gak kuat, dia mengalami cedera. Atau ada yang terkilir, ada juga yang mengalami kram otot karena betapa keras dia di dalam pertandingan itu mungkin. Karena itu setiap pelari harus mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan ketika dia sudah berada dalam gelanggang, dia sudah terdaftar sebagai peserta, dia tidak bisa mundur. Karena itu Rasul Paulus bilang, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari. Saudara, hari-hari ini kita sedang berada dalam pertandingan iman, dalam sebuah gelanggang, dan kita semua harus berlari. Tidak peduli saudara, kita gak bisa berkata saya lemah Tuhan, saya gak bisa lari. Mau atau tidak, kita semua ada dalam sebuah pertandingan, kita harus menyadari akan hal itu. Dan ketika kita dalam gelanggang pertandingan, mau atau tidak, kita semua harus berlari.
Kuat atau tidaknya fisik kita itu tergantung dari latihan, seberapa mau dan sungguh-sungguh kita berlatih. Makanya perlu melatih iman lewat masalah-masalah kecil, lewat pergumulan-pergumulan. Mungkin kita akan menghadapi semakin hari semakin besar. Enggak apa-apa, itu akan semakin menguatkan iman kita. Karena semakin keras latihanmu, maka semakin kuat fisik untuk memperoleh kemenangan di dalam sebuah pertandingan. Kita pun Tuhan melatih kita, Alkitab berkata, lewat pergumulan, tantangan dan air mata. Itulah latihan-latihan iman. Sehingga satu saat ketika kita diizinkan untuk mengalami sesuatu yang berat, kita pun dapat teguh berdiri. Rasul Paulus berkata di sini, semua orang yang berada dalam gelanggang pertandingan itu semua turut berlari. Tetapi memang hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, saudara. Larilah sekencang-kencangnya. Memenangkan sebuah pertandingan itu membutuhkan kerja keras, latihan, tujuan dan disiplin. Rasul Paulus menggunakan ilustrasi ini untuk menjelaskan kepada kita dalam kehidupan kekristenan mengikut Tuhan itu membutuhkan latihan, kerja keras, tujuan, kegigihan, ketekunan, dan semua persiapan-persiapan agar kita itu bisa memenangkan pertandingan. Memang mungkin melelahkan, Para atlet itu kalau latihan, saudara, kasihan mereka kalau bisa berteriak lelah, saya pernah melihat orang yang akan ikut lomba lari, dia berlari di siang bolong, bayangkan. Saya tanya, kenapa lari di siang bolong? Melatih stamina di tengah keadaan panas terik. Tidak gampang untuk bisa menjadi seseorang yang kuat dan punya stamina yang baik. Semua perlu latihan. Untuk memiliki stamina iman yang baik pun kita perlu latihan. Melelahkan, menyakitkan, tetapi sebagai orang Kristen kita sedang ada dalam sebuah gelanggang pertandingan, berlari menuju upah surgawi yang disediakan Bapa. Seberapa disiplin kita itu sangat penting. Kita disiplin dalam mendengarkan firman, memahami Alkitab, kita disiplin dalam hal berdoa. Bahkan kita pun harus terus memperlengkapi kekuatan dan stamina iman. Jangan hanya menjadi penonton, tetapi kita harus menjadi peserta di dalam gelanggang pertandingan. Dan Rasul Paulus berkata bahwa mau atau tidak kita semua harus turut berlari. Dan dia berkata begini di situ, saudara, ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Apa yang akan terjadi ketika seseorang mulai belajar mendisiplinkan diri untuk melatih diri, saudara. Ketika kita mulai melatih diri atau mendisiplinkan diri itu tidak enak, sangat tidak enak. Makanya dikatakan di sini tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mendisiplinkan diri dan melatih diri itu pasti tidak enak. Ada hal-hal yang harus kita rem, ada hal-hal yang harus kita tingkatkan. Misalnya ketika kita mendisiplin diri kita, kita mengatakan tidak misalnya kepada teman atau situasi yang akan membawa kita menjauh dari Tuhan. Tidak semua pertemanan itu baik, saudara. Kita harus memilih. Kalau pertemanan itu membawa kita jauh dari Tuhan, membawa kita semakin hedon, membawa kita semakin tidak mencintai Tuhan, pergaulan kita membuat kita merokok, membuat kita jatuh dalam judi, kemabukan, atau membuat kita jatuh dalam perselingkuhan, tinggalkan itu. Kita harus mendisiplin diri kita untuk mencapai standar kekudusan Tuhan.
Ya, kita harus sungguh-sungguh mendisiplin diri dan menahan diri dalam segala hal. Dan dikatakan di sana, ya setiap peserta itu yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana kalau pelari-pelari dunia itu. Tapi bagi kita melakukan itu untuk memperoleh mahkota yang abadi. Pelari itu dia harus menghindari alkohol, dia nggak boleh tidur begadang, dia nggak boleh merokok, dan ketika dia memutuskan untuk dia menjadi seorang pelari masuk dalam gelanggang pertandingan, dia harus mentaati semua itu dan mendisiplinkan dirinya. Sekalipun ada teman yang ngajak dia, yuk begadang, yuk dugem, yuk ya merokok, yuk minum, ya dia harus berani berkata tidak. Kenapa? Ini demi staminanya, demi disiplin dirinya untuk memperoleh sebuah mahkota. Kalau orang dunia melakukan itu hanya demi mahkota yang fana, yang akan binasa. Tetapi kita melakukan ini, latihan-latihan rohani ini untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Ya, kita melatih diri berkata tidak kepada dosa, ya kepada kemarahan, kepahitan. Kita mendisiplin diri untuk melakukan firman. Itu tidak gampang dan tidak mudah. Tapi itulah latihan rohani, saudara. Ketika engkau terpancing untuk marah, engkau terpancing untuk kepahitan, engkau berkata tidak, ya aku mau mengampuni, aku mau melakukan apa yang firman Tuhan. Standar kita ini dalam pertandingan iman adalah apa? Standar firman Tuhan. Waktu kita melakukan firman, kita sudah memenuhi standar Tuhan. Tinggal apakah kita sampai di garis finish, mengakhiri pertandingan iman dengan baik, finishing well, ya itu tergantung kepada kita dan komitmen kita. Tidak semua ya orang Kristen akan mencapai garis akhir dengan finishing well. Ya satu finish yang baik dan berkenan di mata Tuhan. Untuk itu kita perlu terus melekat kepada Tuhan, kita terus perlu meminta kekuatan Roh Kudus agar kita dimampukan, karena dengan kekuatan kita pasti kita tidak mampu. Tapi hanya dengan bersandar pada Tuhan, mendekatkan diri pada Tuhan, maka kita akan dimampukan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan untuk hidup kita ini selalu dalam perkenanan Tuhan. Kita persembahkan seluruh hidup kita sehingga pada akhirnya nanti kita boleh menjadi pemenang dan kita mencapai garis akhir untuk memperoleh mahkota yang abadi. Tuhan menyediakan mahkota yang abadi bagi setiap kita yang mau sungguh-sungguh mencari Dia, yang mau sungguh-sungguh berkomitmen. Ya, hadapi segala tantangan, rintangan, masalah itu biasa. Jangan pernah menyerah. Tetap lihat kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau akhiri pertandingan imanku dengan baik sampai aku berjumpa dengan Tuhan dan Engkau memberikan aku mahkota kehidupan itu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk terus ada dalam pertandingan iman, berjuang sampai pada akhirnya, agar Engkau dapati kami ini setia sampai di garis akhir Tuhan. Biarlah kami terus memandang kepada kebaikan, kesetiaan Tuhan. Ketika kami mau menyerah Tuhan, biar mata kami hanya tertuju kepada kasih setia Tuhan. Sebab kami telah melihat betapa luar biasa penyertaan-Mu di hidup kami. Ini pernyataan iman kami Tuhan. Terima kasih Yesus, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan berjuang Tuhan, juang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Kami akan berjuang sampai pada akhirnya, sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biar Kau dapati kami setia sampai pada
kami mau berjuang sampai di garis akhir Tuhan. Kalau atlet di dunia, mereka menguasai diri, mereka berlatih dengan keras untuk memperoleh mahkota yang fana. Namun kami untuk memperoleh mahkota yang abadi. Dan itulah janji firman Tuhan. Ajar kepada kami Bapa untuk sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, untuk sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kami, terus setia berada dalam panggilan Tuhan, dalam gelanggang pertandingan, sampai pada akhirnya Engkau dapati kami setia dan Engkau beri kami mahkota kehidupan itu Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang terus setia ada di Mezbah Syukur. Mereka bangun di pagi hari mencari wajah Tuhan. Berkati yang bersekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan, apapun yang kami lakukan dengan tangan kami, Engkau buat itu berhasil dan berkenan di mata-Mu ya Bapa. Berkati setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari-hari ini, Engkau beri kekuatan iman untuk terus berjuang dan menang sampai di garis akhir. Tuhan memberkati setiap mereka dalam pergumulan yang berat untuk kami boleh keluar sebagai pemenang di kehidupan ini Bapa. Tidaklah satu pun yang akan membuat kami mundur dari gelanggang pertandingan, sebab Engkaulah sumber kekuatan kami. Mereka yang sedang bergumul untuk masalah usaha, pekerjaan, keuangan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati yang berulang tahun hari ini Tuhan, berikan umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kirinya. Apa yang menjadi pergumulan, harapan Tuhan menjadi jawaban. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berdoa untuk pemulihan keluarga, persoalan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kami percaya hari ini menjadi hari berkat, hari sukacita bagi setiap kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput setiap kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel Saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang sentuh hatiku, selamanya